Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswaku sekalian. Hari ini pertemuan kita yang pertama di mata kuliah Sosiologi Agraria dan Pemberdayaan Masyarakat. Ya. Untuk kelompok kita, untuk kelas kita ini dosen pengampunya 2 orang, saya dengan Pak Nasir Salim. Jadi nanti saya sebelum meet, kemudian mid semester, sesudah itu Pak Nasir Salim. Jadi nanti Komkes mohon hubungi Pak Nasir Salim sesudah acara kita selesai, sesudah mid semester. Oke, sebelum masuk ke materi, saya ingin konfirmasi, siapa di antara Anda yang ketika PPKN ketemu dengan saya di kelas? Ada? Oh, yang PPKN-nya ketemu dengan saya mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, berapa orang? Ada ya? Ada 1 orang. Jangan khawatir, tidak akan ditanya ya. Saya hanya ingin konfirmasi untuk mengetahui apakah Anda sudah kenal saya belum. Saya ingin tahu apakah Anda sudah tahu gaya saya mengajar atau belum tahu gaya saya mengajar. Kalau banyak yang belum tahu kan akan saya jelaskan bahwa cara saya mengajar itu memang efektif dan efisien ya. Jadi saya tidak suka bertele-tele di depan kelas. Di kelas kita efektif, selebihnya kita mainkan di WA Group, dan kemudian tugas-tugas disampaikan melalui WA Group. Jadi bahwa Anda paham betul tentang sosiologi, itu saya lihat atau saya laksanakan dengan memanfaatkan WA Group. Ya, jadi permintaan saya kepada Komkes, ya. Jadi mohon nanti Komkes atau yang mewakili tolong buatkan WA Group ya. WA Group kelas kita. Nah, kalau sudah dibuat nanti kemudian semua tugas dari situ. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Saya harus menyampaikan RPS dan kontrak perkuliahan, tapi nanti itu saya sampaikannya di WA Group karena itu bentuknya dokumen ya. Kalau dibacakan kan lama sekali. Jadi saya kasih substansi singkatnya saja, bahwa saya punya tugas menyampaikan sosiologi agraria, Pak Nasir Salim punya tugas menyampaikan pemberdayaan masyarakat. Apa hubungannya kedua itu? Hubungannya adalah sosiologi agraria itu ilmunya, pemberdayaan masyarakat itu gerakannya. Jadi Anda tahu ilmunya dulu, sosiologi agraria, sesudah itu Anda bikin kegiatan, itu yang disebut sebagai pemberdayaan masyarakat. Kegiatannya tentu kegiatan yang punya relasi dengan agraria ya. Sebagai contoh, saya pernah membantu Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul, masuk itu menyusun apa yang disebut dengan master plan. Jadi masyarakat Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul, Kapanewon itu kecamatan ya, kalau di Indonesia kan kecamatan. Tapi kalau orang daerah istimewa Yogyakarta menggunakan istilah Kapanewon. Kelurahan Pucung artinya desa. Ya. Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Awalnya kegiatannya berupa riset. Jadi saya melakukan riset, melakukan penelitian. Dari hasil penelitian itu kemudian muncul potensi dan prospek begitu. Potensi dan prospek Kelurahan Pucung. Kemudian ketika akan pamitan, diskusi dengan Pak Lurah bilang, Pak Aris tolong kami dibantu menyusun master plan. Nah, ketika saya dengan teman-teman membantu masyarakat desa, pemerintah desa menyusun master plan, itu disebut sebagai pemberdayaan masyarakat. Jadi salah satu contoh badan masyarakat itu menyusun master plan. Bagaimana cara menyusunnya? Penyusunannya secara partisipatif, artinya masyarakat yang menyusun, saya dengan teman itu hanya sebagai fasilitator dan supervisor. Fasilitator kami memfasilitasi, supervisor kami mengawasi agar kualitas master plan-nya sesuai dengan kaidah ilmiah. Nah, kemudian master plan-nya selesai, jadi mereka bisa buat itu, di SK-kan dalam bentuk SK Kepala Desa, digunakan. Master plan-nya itu umurnya 20 tahun, jadi itu master plan tahun 2022 sampai 2042. Di dalam master plan itu diberi arahan bahwa hal-hal yang harus dilakukan tahun demi tahun.
tahun sekian harus begini, tahun sekian begini, begitu diberi arahan. Kan master plan itu kan rencana induk ya. Nah, kemudian sesudah master plan disahkan, kemudian pemerintah Kelurahan Pucung melaksanakan kegiatan. Ternyata ketika melaksanakan kegiatan sesuai dengan master plan ada kendala. Kendalanya apa? Kendalanya adalah kemampuan perangkat desa untuk mengkoordinir masyarakatnya agar bisa bersama-sama melakukan kegiatan yang berkaitan atau relevan dengan master plan-nya. Itu kendalanya. Maka kemudian mereka menghubungi saya, kemudian saya beri solusi dengan melakukan apa yang disebut sebagai pelatihan leadership berbasis agraria bagi perangkat Kelurahan Pucung. Pelatihan leadership berbasis agraria. Maka kemudian saya laksanakan di sana, diberi pelatihan sehingga kemudian mereka bisa melaksanakan master plan sebagaimana mestinya. Jadi Anda perhatikan ya bahwa kegiatan penyusunan master plan secara partisipatif itu pemberdayaan masyarakat. Kemudian pelatihan leadership berbasis agraria itu pemberdayaan masyarakat. Bagaimana kita bisa memberdayakan dengan berbagai cara itu? Kalau kita tidak punya ilmunya, maka diperlukan ilmu sosiologinya. Ya, perlu sosiologi agraria itu agar kita bisa memberdayakan dalam konteks agraria. Nah, sekarang kita masuk ke sosiologi agraria. Apa itu sosiologi agraria? Sosiologi agraria itu adalah ilmu yang membahas tentang isu-isu agraria dalam perspektif sosiologi. Saya ulangi kalimatnya, jangan khawatir, ini saya rekam. Ya, saya rekam nanti saya masukkan YouTube, saya posting di WA Group. Jadi sosiologi agraria itu adalah ilmu yang membahas tentang isu-isu agraria dalam perspektif sosiologi. Isu-isu agraria, isu itu artinya peristiwa, ya hal-hal yang berkaitan dengan ya, bukan gosip ya. Kalau gosip itu kan artis. Kalau agraria isu-isu agraria. Agraria itu apa? Agraria saya lebih senang menggunakan istilah barak A. Ini kan kelas A ya. Nah, kita gunakan istilah barak A. Apa itu barak A? Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Barak A. Jadi kalau Anda ditanya, Mas, apa itu agraria? Agraria adalah barak A, Mas. Oh, kenapa enggak barak B? Adanya cuma barak A. Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itulah agraria. Kalau kita bicara bumi berarti permukaan bumi. Kalau kita bicara bumi berarti tubuh bumi. Kalau kita bicara tubuh bumi berarti ruang di bawah bumi, di bawah permukaan bumi. Jadi ruang bawah tanah itu bagian dari agraria. Kalau nanti ada orang berbisnis seperti di Makassar itu, di atasnya lapangan bola, stadion, di bawahnya kan supermarket, mall. Itu bawah tanah, itu bagian dari wilayah kerja, wilayah keilmuan agraria. Begitu juga di daerah-daerah yang lain. Termasuk ruang di atas bumi, ya, ruang di atas bumi itu apartemen, rumah susun, itu masuk wilayah kerja agraria, masuk wilayah keilmuan agraria. Jadi bumi itu permukaan bumi, bidang-bidang tanah yang Anda ukur itu tubuh bumi termasuk. Bumi, air itu air yang ada di permukaan maupun air yang ada di bawah permukaan. Ya, itu. Jadi ada air tanah, kemudian ada sungai bawah tanah. Seperti di Gunung Kidul itu kan banyak sungai bawah tanah. Itu bagian dari wilayah keilmuan agraria. Itu masuk isu-isu sosiologi agraria yang kita bahas hari ini. Ya, bumi, air, ruang angkasa. Ruang angkasa itu ruang di atas permukaan bumi sebatas kedaulatan negara. Jadi kalau misalnya Indonesia punya kemampuan menjaga kedaulatannya setinggi 5 km, berarti itu wilayah ruang angkasanya. Kalau Amerika 10 km berarti itu ruang angkasanya. Di luar itu ruang angkasa internasional. Jadi siapapun bisa melintas, ya, bisa meletakkan satelit dan lain sebagainya. Jadi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, mineral, tambang segala macam, ya, itu ada emas segala macam, nikel dan lain sebagainya. Jadi itulah wilayah keilmuan agraria. Jadi kalau Anda ditanya apa itu agraria, barak A. Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya.
Terus kemudian dibilang sosiologi. Kan sosiologi agraria adalah ilmu yang membahas atau mempelajari hal isu-isu agraria dalam perspektif sosiologi. Perspektif itu apa? Perspektif itu cara pandang. Sosiologi itu apa? Sosiologi itu ilmu tentang masyarakat. Jadi kalau Anda bilang saya gunakan perspektif sosiologi, berarti saya gunakan perspektif cara pandang bagaimana sebuah peristiwa itu, bagaimana sebuah isu agraria itu dikaitkan dengan kondisi masyarakat. Contoh isu agraria ya, contoh isu agraria. Pengadaan tanah itu isu agraria, reforma agraria itu isu agraria. Apalagi sertifikasi pendaftaran tanah sistematis lengkap itu isu agraria dan lain-lain. Sepanjang berkaitan dengan barak A, sepanjang berkaitan dengan bumi, air, angkasa dan kekayaan alam terkandung di dalamnya, itu berarti agraria. Jadi Anda bisa bayangkan itulah luasnya materi diskusi kita. Ya. Kita punya diskusi yang sangat luas materinya. Nah, kemudian kalau Anda ingin tahu bagaimana cara berpikirnya seorang sosiolog, sekali-sekali Anda main ke ruang dosen 1. Siapa yang sudah masuk ruang dosen 1? Angkat tangan. Oh, cuma Komkes. Selain Komkes? Nggak ada. Oh iya, wakil Komkes. Wakil masyarakat. Oke. Jadi nasihat saya, kalau Anda punya waktu, main ke ruang dosen 1. Lewat aja, masuk, lewat. Kalau ada yang nanya, bilang aja cari Pak Aris. Kan saya di ruang dosen 1. Nah, di ruang dosen 1 itu ada poster besar, ada foto saya, ada foto buku, ada tulisan yang ingin saya garis bawah itu tulisannya. Tulisannya itu ayo bersosiologi untuk mewujudkan agraria yang adil, sejahtera dan harmoni. Jadi artinya dengan belajar sosiologi Anda akan bisa berusaha, Anda akan bisa berikhtiar, Anda bisa menjadi bagian yang berkontribusi dalam mewujudkan agraria yang adil, sejahtera, harmoni. Itu yang ingin diperjuangkan. Nah, itu berarti apa? Itu berarti filosofi. Hal-hal yang filosofis. Filosofis itu kan cinta kebenaran ya, filosofia, cinta kebenaran. Kita ingin melakukan hal-hal yang benar. Maka kita ingin menjadikan agraria itu sebagai instrumen, sebagai alat yang bisa membuat masyarakat kita menjadi masyarakat yang adil, sejahtera dan harmoni. Ya, itu yang dimaksud dengan sosiologi agraria. Terus kemudian kita masuk lebih dalam. Kalau Anda belajar tentang ilmu itu kan bisa dibedah ya. Dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Dari yang paling abstrak seperti di awan itu sampai yang paling rendah yang bisa membumi begitu. Semua itu namanya sistematika keilmuan. Nah, setiap ilmu itu punya sistematika seperti itu. Geologi seperti itu, geodesi seperti itu dan lain sebagainya. Termasuk sosiologi, tetapi nanti tiap masing-masing punya sistematika, isi sistematikanya berbeda tetapi sama. Misalnya setiap ilmu punya filosofi. Sosiologi punya filosofi. Apa filosofinya? Adil, sejahtera, harmoni. Semua ilmu punya paradigma. Paradigma sosiologi apa? Paradigma sosiologi ada 3 yang klasik, kemudian ada 1 yang modern. Yang 3 yang klasik, paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, paradigma perilaku sosial. Kemudian itu digabung menjadi paradigma integratif. Itu paradigma. Ilmu lain juga gitu, ilmu lain punya paradigma. Paradigma itu cara pandang dalam bingkai yang lebih besar. Kalau perspektif itu kan cara pandang ya. Kalau cara pandang yang lebih besar namanya paradigma ya. Nah, kemudian di bawahnya paradigma itu ada teori. Jadi paradigma itu disusun berdasarkan berbagai teori. Misalnya paradigma fakta sosial itu disusun oleh 2 teori yang paling terkenal. Teori struktural fungsional dan teori konflik. Paradigma definisi sosial disusun oleh teori yang juga terkenal, yaitu teori interaksi simbolik. Kemudian paradigma perilaku sosial disusun oleh 2 teori yang terkenal, teori pertukaran dan teori perilaku. Nah, yang tadi kok cuma 1 Pak? Oh, tambahkan teori aksi. Jadi di paradigma definisi sosial ada 2 teori besar, teori interaksi simbolik dan teori aksi. Itu teori. Nah,
teori itu yang saya sebut barusan itu namanya teori yang bersifat umum. Bahasa sosiologinya disebut general teori yang umum, teori di lapisan paling atas, belum membumi. Nah, teori yang paling atas itu kemudian di bawahnya ada yang disebut dengan middle theory. Middle theory itu apa? Middle theory itu teori yang menghubungkan antara teori yang di atas dengan teori yang paling bawah. Teori yang paling bawah itu apa? Disebut technical theory, teori teknis. Saya kasih contoh. Yang teknis ya, artinya sudah membumi, sudah ada di realitas, Anda bisa amati. Saya paling senang kasih contoh bendungan bener. Karena itu di Purworejo, saya orang Purworejo ya. Saya lahir di Jakarta, tetapi onderdilnya onderdil Purworejo. Di assembling di Jakarta. Nah, di Purworejo itu ada namanya bendungan bener. Baru akan dibangun, belum jadi bendungannya. Belum jadi dan sudah menimbulkan konflik. Jadi ada konflik di masyarakat dalam konteks pembangunan bendungan bener itu. Apa konfliknya? Konfliknya adalah ada salah satu desa di situ, mungkin namanya Desa Wadas atau apa begitu, saya lupa nama desanya. Kemudian masyarakat di desa itu menolak, sebetulnya yang mereka tolak itu bukan pembangunan bendungannya, yang mereka tolak itu adalah pengambilan batu padas yang ada di desa itu, yang batu itu akan digunakan untuk membangun konstruksi bendungan bener. Kenapa mereka menolak? Karena mereka menganggap itu akan merusak lingkungan mereka. Jadi Anda perhatikan, pengadaan tanah itu tidak selalu hanya karena pengadaan tanah itu dalam hal kendalanya tidak selalu hanya masalah ganti rugi, tapi juga ada masalah ekologi, bahkan ada masalah budaya dan lain sebagainya. Dalam konteks ini masalahnya adalah ekologi. Masyarakat menolak kegiatan itu karena akan merusak lingkungan. Maka kemudian terjadi konflik. Nah, ketika terjadi konflik, masyarakat protes, pemerintah melakukan tindakan represif. Apa itu represif? Mereka tangkap semua yang protes, masukkan ke kantor polisi. Jangan lupa, yang dimasukkan ke kantor polisi itu pasti hanya sebagian. Karena kalau seluruh bagian nggak muat kantor polisinya. Nah, ketika ditangkap sebagian kan yang lain berkonsolidasi dan terus mengembangkan konflik. Maka konflik menjadi semakin besar, semakin panas. Itu kelemahan solusi represi. Jadi kalau solusinya adalah represif, main tangkap, maka itu menjadi sebuah kelemahan. Nah, itu yang kemudian oleh para sosiolog disarankan solusinya bukan represif tetapi humanis. Lakukan pendekatan humanis dalam rangka menyelesaikan kasus bendungan bener. Pernyataan para sosiolog bahwa itu harus diselesaikan secara humanis itu namanya technical theory. Teori yang sudah masuk di level teknis, sudah bisa dilaksanakan, sudah bisa dijadikan panduan. Oh, kalau gitu kami harus melakukan solusi dengan pendekatan humanis. Maka kemudian Anda lihat Ganjar Pranowo datang ke Purworejo, dan Ganjar Pranowo orang Purworejo juga. Jadi dia hafal betul itu karakteristik orang Purworejo. Nah, dia datang ke Purworejo, dia diskusi, dia dialog, maka kemudian konfliknya mereda, cooling down, kemudian dicarikan solusi bagaimana agar bendungan bener dapat diselesaikan, kerusakan ekologinya dapat diminimalisir, kepentingan masyarakat dapat terjaga. Apa kata kuncinya? Humanis. Pendekatannya humanis, jangan represi, jangan mengandalkan polisi untuk menangkapi orang, tapi lakukan pendekatan humanis, musyawarah, diskusi. Segala sesuatu itu bisa dikompromikan. Nah, pendekatan humanis yang disarankan oleh para sosiolog itu, kalau Anda kutip itu sebagai sebuah konsep, itu masuk ke dalam technical theory. Teori teknis, teori yang sudah masuk di level yang bisa dilaksanakan. Nah, di atasnya teori teknis kan ada middle theory. Maka middle teorinya bisa kita lihat misalnya, gunakan pandangannya Louis Althusser bahwa konflik itu bermanfaat. Berkonflik itu menurut Louis Althusser bermanfaat sepanjang bisa dimanage dengan baik. Apa manfaatnya? Oh, pemerintah tahu bahwa masyarakat itu sangat memperhatikan ekologi. Oh, pemerintah tahu bahwa tidak mudah untuk mengatasi sesuatu dan tidak boleh kemudian main kekerasan, tidak boleh main represi. Itu di middle theory. Apa teori generalnya? Teori konflik.
Teori konflik bilang konflik tidak mungkin dihindari karena setiap orang atau setiap pihak punya kepentingan masing-masing yang punya potensi berbenturan. Dari sini Anda sudah bisa lihat ya, paradigmanya paradigma fakta sosial, teorinya teori konflik, teori general, middle teori, dan teori teknis. General teorinya konflik, middle teorinya konflik itu bermanfaat, kemudian technical teorinya pendekatan humanis. Itu sudah nyambung. Nah, apa gunanya itu? Gunanya nanti ketika Anda bikin skripsi. Ketika Anda bikin skripsi itu ada proposal. Proposal itu ada 3 bab. Bab 1 pendahuluan. Pendahuluan itu ngomong soal latar belakang, rumusan masalah, dan lain sebagainya. Bab 3 itu ngomong soal metode. Bab 2 ngomong soal teori. Bab 2 itu bicara tentang tinjauan pustaka. Dan di dalam tinjauan pustaka itu Anda melakukan kajian teoritik. Jadi ada kerangka teori. Nah, ketika Anda ngomong soal kerangka teori, maka kalau Anda ingin berpikir sistematis ilmiah, Anda harus jelaskan filosofinya apa, paradigmanya apa, general teorinya apa, middle teorinya apa, technical teorinya apa. Dalam konteks bendungan bener misalnya, filosofinya adil, sejahtera, harmoni. Paradigmanya paradigma fakta sosial. Teorinya teori konflik. Menurut Karl Marx, konflik tidak dapat dihindari karena selalu ada benturan kepentingan antar para pihak. Kemudian masuk ke middle teori. Middle teorinya mengatakan bahwa konflik itu bermanfaat. Kemudian masuk ke technical teori, perlu pendekatan humanis untuk mereduksi konflik. Nyambung. Nah, itu yang kemudian menjadi penting. Itu baru satu teori ya. Satu teori, baru teori konflik. Nanti teori-teori yang lain juga gitu. Teori struktural fungsional juga ada rumusannya seperti itu. Tergantung Anda akan gunakan untuk apa. Ya, jadi itu paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial dibangun melalui 2 teori. Teori struktural fungsional dan teori konflik. Sebetulnya ada lagi teori lain, tapi itu yang paling populer ya, 2 teori itu. Itu paradigma fakta sosial. Kemudian ada lagi yang disebut dengan paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial itu bicara tentang definisi, tentang makna sesuatu. Kalau kita melihat dengan menggunakan paradigma definisi sosial, maka kita melihat kasus bendungan bener itu sebagai kasus yang punya makna tertentu. Apa maknanya? Ada kesadaran ekologis di kalangan masyarakat, ada keberanian ekologis di kalangan masyarakat, ada kesadaran, ada keberanian, dan kemudian ada upaya ekologis. Masyarakat itu berani, masyarakat itu sadar ekologi, tidak ingin merusak lingkungan, makanya dia menolak eksploitasi batu padas di desanya. Kemudian itu tentang kesadaran, ada keberanian, dan kemudian ada tindakan. Mereka berani melakukan tindakan dengan demonstrasi dan lain sebagainya, meskipun risikonya ditangkap. Apa maknanya? Ekologi. Mereka punya kesadaran itu. Nah, itu kemudian bisa diamati dengan menggunakan perspektif interaksi simbolik, dengan menggunakan teori interaksi simbolik, bahwa interaksi antara mereka dengan lingkungannya termasuk baik, mereka ingin menjaga lingkungannya dan lain sebagainya. Itu kalau yang digunakan kasus benar. Atau kalau Anda pengen kasus yang lain, Pak, jangan pakai kasus benar, kasus yang lain biar variasi. Anda misalnya bisa gunakan kasus pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria itu kan bicara tentang kewajiban pemegang hak untuk mengerjakan tanahnya secara aktif. Garis bawahi kata aktif. Bagaimana aktif itu dimaknai di masa lalu dan bagaimana aktif itu dimaknai di masa kini. Undang-Undang Pokok Agraria dibuat tahun 1960, terbit tahun 1960, tentu pengertian aktif di tahun 1960. Bagaimana pengertian aktif di masa kini? Tentu berbeda. Kemudian apa implikasinya? Implikasinya adalah kalau kemudian Anda menyatakan bahwa pengertian aktif di pasal 10 itu harus dimaknai sebagaimana makna kekinian, maka pengertian aktif di situ bukan berarti Anda harus menggarap tanah secara aktif. Artinya harus hadir di tanah di wilayah itu, mencangkul sendiri dan semuanya serba sendiri. Itu di tahun 60. Tetapi kan sekarang nggak begitu. Saya punya tanah di Maluku, saya suruh orang mengerjakan, saya suruh dia menggarap, saya kasih uang ongkosnya dan sebagainya. Kalau nanti panen, dia masukkan ke rekening saya di sana, langsung melalui rekening masuk ke rekening saya. Kemudian kita komunikasi lewat WA.
Kadang-kadang kita PC, video call dan lain sebagainya untuk memperlihatkan kondisi kebun, itu aktif dalam versi kekinian. Nah, kalau Anda sudah ngomong begitu, berarti kan ada kesimpulan bahwa perlu ada definisi ulang, redefinisi pengertian aktif pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria. Kalau Anda melakukan redefinisi, ada impact-nya. Apa impact-nya? Dengan demikian, ketentuan absente tidak lagi relevan dalam kondisi kekinian. Absente itu kan Anda dianggap absente kalau punya tanah di luar kecamatan. Jangankan di luar kecamatan, Abu Rizal Bakri itu punya tanah di Australia bisa ditangani kok dengan menggunakan teknologi. Ya, jadi nanti akhirnya Anda akan bilang ketentuan absente tidak lagi relevan dengan kondisi kekinian karena ada teknologi yang bisa membantu orang menggarap tanahnya secara aktif meskipun di luar kecamatan bahkan di luar provinsi dia berada. Nah, itu apa? Pisau bedahnya. Pisau bedahnya teori interaksi simbolik, memaknai kata aktif. Ya, jadi itu. Nah, nanti Anda bisa gunakan teori general teorinya, teori ini terus begitu. Seperti yang tadi saya kasih contoh. Jadi itu cara kita memanfaatkan sosiologi. Itu baru paradigma definisi sosial. Paradigma perilaku sosial misalnya, Anda gunakan paradigma perilaku sosial itu dibangun dengan berbagai teori, misalnya teori perilaku dan teori pertukaran. Nah, dibangun dengan teori itu. Maka kemudian ketika dibangun dengan teori pertukaran dan teori perilaku, Anda bisa gunakan teori perilaku. Teori perilaku itu mengatakan bahwa seseorang melakukan sesuatu karena ada reward and punishment. Ada ganjaran dan ada sanksi, ya, reward and punishment. Maka kemudian orang seringkali mengulang-ulang perilaku tertentu karena besar rewardnya dan kecil sanksinya. Atau sebaliknya, orang menghentikan perilaku tertentu karena dianggap sanksinya terlalu berat sedangkan rewardnya kecil. Nah, berarti kan Anda sudah belajar 3 paradigma itu, ya. Paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, paradigma perilaku sosial. Itu paradigma klasik. Maka kemudian sekitar tahun 2000-an muncul paradigma integratif. Apa itu paradigma integratif? Paradigma integratif itu memadukan ketiga paradigma itu menjadi satu paradigma dan kemudian seluruh teori yang ada di paradigma masing-masing digabung menjadi satu. Itu digagas oleh George Reiser, ya. Nah, kemudian pertanyaannya, setelah muncul paradigma integratif, apakah paradigma yang 3 tadi itu menjadi hilang? Tidak, itu tergantung kepentingan. Bagi Anda yang ingin berpikir detail, Anda menggunakan pemikiran klasik bahwa paradigma itu tetap ada 3, tidak cuma 1. Tetapi Anda yang ingin berpikir lebih simpel, Anda bisa pilih gunakan paradigma integratif. Tadi saya sudah bilang, misalnya kalau Anda ingin membedah kasus benar, berarti Anda harus gunakan paradigma fakta sosial, gunakan teori generalnya, teori konflik, kemudian ada middle teori yang mengatakan konflik itu bermanfaat dari Louis Althusser, kemudian pakai pendekatan humanis di technical teorinya, ya. Itu penggunaan paradigma. Nah, semua ilmu itu sebetulnya begitu, tapi di sosiologi seperti itu. Pertanyaan saya sampai di sini, apa yang susah? Dari penjelasan saya tadi itu, apa yang menurut Anda sulit dipahami? Nggak ada kan? Itu kan teori untuk kemudian kita bisa mengenali masyarakat, ya. Kita paham betul tentang masyarakat. Kemudian kalau Anda tanya isu-isu agraria yang bisa dibahas, tadi sudah saya kasih contoh. Anda bisa bahas tentang pendaftaran tanah. Di dalam pendaftaran tanah itu tidak hanya bicara tentang teknis pengukuran, tapi juga bicara tentang sosiologi pengukuran. Bagaimana mungkin petugas pertanahan bisa mengukur bidang tanahnya kalau tidak diizinkan mengukur oleh si pemilik tanah? Ketika pemilik tanah mengizinkan, itu tentu diawali oleh interaksi antara pemilik tanah dengan petugas pertanahan. Interaksi itu apa? Pertemuan para pihak, pembuatan kesepakatan, pembangunan upaya kegiatan yang akan dilakukan, dan kemudian mereka bersepakat melakukan kegiatan tertentu. Itu kan sosiologi. Nah, maka kemudian pendaftaran tanah juga bisa masuk sosiologi, bisa dilihat dari sosiologi ketika ada sekian banyak tahapan di dalam pendaftaran tanah yang semuanya melibatkan masyarakat.
Pengukuran melibatkan masyarakat, pengumuman melibatkan masyarakat, pemberkasan melibatkan masyarakat. Anda ngomong segala macam yang hebat-hebat, kalau masyarakat nggak nyerahkan berkas kan nggak jadi. PTSL yang katanya hebat itu, kalau masyarakat bilang saya nggak bersedia nyerahkan berkas kan nggak jadi. Anda lihat ada sekian banyak K3 itu. K3 itu bidang tanah yang tidak bisa disertifikatkan, antara lain kan karena masyarakatnya tidak bersedia disertifikatkan tanahnya, atau bahkan masyarakat bilang kalaupun disertifikatkan saya nggak akan ambil sertifikatnya, karena menurut mereka belum berguna sertifikatnya. Itu kan sebuah persoalan sosiologis. Bagaimana kemudian kemampuan petugas pertanahan diuji, bagaimana dia bisa mempengaruhi masyarakat agar bersedia disertifikatkan tanahnya. Nah itu nanti bisa Anda baca bagaimana cara mengalihkan pengetahuan dari seseorang kepada orang lain, mengalihkan informasi, mengalihkan pengetahuan, keterampilan dari orang pertanahan kepada masyarakat. Itu ada bukunya Transmisi Sosial ya di perpustakaan, nanti Anda lihat. Itu saya tulis tahun 2017 kayaknya. Ya judulnya Transmisi Nilai-nilai Pertanahan. Jadi mentransmisi nilai-nilai, mengalihkan nilai-nilai pertanahan yang ada di kepala petugas pertanahan kepada masyarakat, sehingga kemudian masyarakat bersedia mengikuti kegiatan pertanahan. Bersedia sertifikasi, bersedia reforma agraria, bersedia pengadaan tanah dan lain sebagainya. Itu kan konsepnya di transmisi. Itu cakupan, ya cakupan. Kalau Anda ingin lihat betapa luasnya diskusi tentang sosiologi agraria. Ada lagi tentang restorasi. Itu ada buku saya juga di perpus, nanti cari di perpus restorasi. Nah, di situ misalnya diceritakan restorasi peran ya, restorasi peran aktor pertanahan. Di situ diceritakan misalnya ketika orang awalnya sebuah desa itu tahun 2008 begitu, mereka mengajukan sertifikasi tanah, tetapi kesalahannya adalah dia melalui orang tertentu, berkas dan uang sudah diserahkan, berkas dan uangnya dan berkasnya tidak masuk ke kantor pertanahan. Uangnya tentu dipegang oleh si yang dimintai tolong itu, tapi berkasnya nggak masuk di kantor pertanahan. Dan yang uniknya, masyarakat menganggap itu kesalahan BPN. Maka kemudian mereka membuat semacam kesepakatan tidak bersedia menerima kegiatan apapun dari BPN. Jadi dari 2009 sampai 2014 kalau nggak salah mereka selalu menolak program sertifikasi dari kantor pertanahan. Nah itu kan harus diperbaiki. Dalam ilmu sosiologi, itu disebut sebagai traumatika pertanahan. Mereka trauma dengan pertanahan dan itu harus diatasi. Makanya kemudian kepala kantor berusaha mengatasi. Kepala kantor mengatasinya dengan cara bagaimana? Pertama dengan pendekatan. Dia dekati masyarakatnya, dia ajak ngomong pemerintah desanya, dia ajak ngomong tokoh masyarakatnya, kemudian dibentuk apa yang disebut sebagai Pokmas, kelompok masyarakat. Supaya masyarakat yakin, maka kemudian Pokmas itu diberi tawaran SMS, sertifikasi masalah swadaya 30 bidang. Kemudian diproses, ternyata berhasil terbit 30 bidang tanah, berhasil diterbitkan sertifikatnya. Kemudian mulai tumbuh kepercayaan masyarakat. Sesudah tumbuh mulai kemudian masuk Prona bla bla bla. Kemudian 2017 masuk PTSL. Nah, kepala kantor melaksanakan itu. Karena kepala kantor itu tentu bukan seorang ilmuwan, dia bicara saja tentang kebijakan-kebijakan yang diambil. Dan kemudian saya sebagai ilmuwan, saya bilang, oh itu namanya restorasi. Apa yang direstorasi? Peran aktor pertanahan. Maka kemudian judul bukunya itu kan restorasi peran aktor pertanahan. Jadi aktornya, tokohnya, orangnya, kelompoknya, ada mulai dari masyarakat, kemudian pemerintah desa dan lain sebagainya. Nah, ilmuwan itu begitu, dia memberi nama ya. Ilmuwan itu memberi nama, menjelaskan. Para birokrat melaksanakan dan kemudian dia bisa saja menggunakan hasil temuan para ilmuwan untuk pelaksanaan kebijakan. Jadi itu yang kemudian dimaksud dengan restorasi. Nah, hal-hal seperti itu menunjukkan bagaimana luasnya diskusi tentang sosiologi agraria. Kalau Anda baca buku saya, Anda kan, tapi ya itu ya karena PPKN-nya Anda bukan dengan saya ya, dengan saya. Nah, kalau PPKN-nya dengan saya, berarti kan Anda pernah diskusi tentang buku-buku yang saya tulis, itu kan semua nanti bagian dari sosiologi agraria. Nah, itu menunjukkan betapa luasnya cakupan sosiologi agraria. Jadi karena ini pertemuan pertama, itu dulu yang kita bahas. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas tentu diarahkan lewat WA ya, lewat WA group. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Saya tambahkan sedikit. Apa hubungannya mata kuliah ini dengan mata kuliah yang lain?
nanti di semester 6 Anda kan punya KKNP, kuliah kerja nyata pertanahan, KKNP PTLP, kuliah kerja nyata pertanahan dan praktek tata laksana pertanahan. Nah, pengalaman senior-senior Anda itu mereka kadang-kadang lupa dengan kata KKNP-nya itu. Mereka sibuk dengan PTLP-nya, sibuk dengan praktek tata laksana pertanahan, lupa dengan kuliah kerja nyata pertanahan. Kuliah kerja nyata pertanahan itu Anda harus merancang kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat yang disebut dengan pemberdayaan masyarakat, dan itu ilmunya dari mata kuliah semester 3 ini. Jadi mata kuliah semester 3 ini sebagai bekal ilmu Anda untuk nanti di semester 6 Anda melaksanakan KKNP. Di dalam KKNP itu Anda harus merancang kegiatan yang kegiatan itu memberdayakan masyarakat. Tadi saya kasih contoh, misalnya tadi bikin pelatihan ini, bikin pelatihan itu, bantu masyarakat bikin ini, bikin itu dalam konteks dalam konteks agraria ya, bingkainya agraria. Begitu. Jadi ada hubungan antara kuliah hari ini dengan kuliah berikutnya, dengan semester berikutnya di semester 6. Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita akhiri ya. Kalau nggak ada kita akhiri. Terima kasih. Nanti saya sampaikan lewat WA apa-apa yang harus kita kerjakan. Sampai ke demikian ya, kita akhiri. Terima kasih dan selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.